Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Rika. Saya membuat video ini bukan maksud untuk menjelek-jelekan atau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan untuk keadaan kondisi sekarang ini. Ini saya lakukan karena, ya, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi sekarang? Mungkin banyak orang, setiap orang kan berbeda-beda, tidak sama semuanya. Nah, ini kita coba. Saya belajar untuk berbicara dengan diri saya sendiri. Ya, satu. Ketika kondisi keadaan ini seperti ini, menurut pandangan diri saya, ini sungguh amat sulit. Saya pernah merasakan waktu tahun 98 ketika saya masih baru lulus SMU, dan itu saya masih melanjutkan kuliah. Itu saya kuliah sekretaris. Itu terjadi kerusuhan besar, dan waktu itu saya masih menumpang di rumah nenek saya. Pas lagi mau ujian ke kampus, ada teman saya yang saya kenal di jalan, dia bilang, terjadi pertama kali adalah pom bensin dibakar. Itu di Grogol, nggak jauh dari kampus Trisakti. Jadi pada saat itu saya kembali lagi, dan saya memang melihat sedikit asap mengebul. Kemudian pada saat itu terus terang kondisi ekonomi amat 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 sangat menyedihkan. Saya paling ingat sekali waktu itu harga mie, karena saya waktu itu dijatah hanya 1 minggu kalau saya nggak salah. Itu saya punya jatah uang makan sama transportasi 20.000 uang saku 1 minggu. Bisa kebayang nggak 1 minggu kalau naik patas biasa, karena saya di rumah nenek saya waktu itu di daerah Makaliwe, nggak jauh dari Empang, sedangkan saya setiap hari jalan kaki ke terminal. Terus dari terminal saya naik kendaraan, itu naik bus yang ke arah, karena saya kampusnya di Saint Mary waktu itu di Juanda, jadi yang lewat hanya memang patas 7. Jadi waktu itu transportasi untuk kita yang nggak pakai seragam itu 300 rupiah. Bisa kebayang, saya kuliah itu setiap hari hampir 5 hari, 5 pulang balik kalau malam, jadi satu hari transportasi saya 600, itu kali aja 5 berarti udah 3.000 ya. Uang saku saya 20.000, jadi uang saku 20.000 kurangin 3.000, jadi sisa masih ada 17.000. Itu kadang-kadang kan kita namanya anak kuliah, kita perlu fotokopi, terus kita perlu beli, ada kadang mau jajan makan. Waktu itu makan Indomie masih harganya sekitar 800 yang udah matang ya, atau 1.200 ya. Teh botol waktu itu sekitar mungkin 500 kalau saya nggak salah. Jadi kali aja kalau misalkan saya sehari jajan 2.000, 2.600, seminggu itu sebenarnya ya dicukup-cukupin. Kemudian pas terjadi kerusuhan itu sangat-sangat menyeramkan sekali. Ketika uang saku cuman pas-pasan, saya cuman bisa sehari makan roti 1 kali. Itu harga roti waktu pada saat itu 300 rupiah. 300 sampai 500 satu pieces. Sedangkan kalau makan ketoprak dari yang harganya tadinya 800 sampai jadinya 1.000. Pas makin lagi harga naik, telur yang dari harganya sekilo 700 jadi harganya jadi 1.000 sampai 1.500. Yang paling terasa menyedihkan adalah Indomie. Indomie dari yang harganya 250, 300, naik jadi 500, naik 700, naik sempat sampai 1.500. Karena saya juga perempuan, saya membutuhkan uang untuk beli pembalut. Pada saat itu pembalut dari mulai harga sama 350 rupiah, naik menjadi 750 rupiah, naik lagi jadinya sampai sempat 1.000 lebih. Bisa teman-teman bayangin, kondisi saat itu benar-benar menyedihkan. Itu saya merasakan. Tapi dengan sekarang, keadaan COVID-19 ini lebih menyeramkan daripada yang waktu 98. Ketika kita harus menumpang, ya, kebayang gak sih? Kita nggak punya rumah, terus kita harus bayar sewa sehari, terus makan sehari-hari, ya, telur harganya 1 kilo, itu sekitar 22.000 sampai 25.000 1 kilo. Dapatnya kalau 1 kilo, ukuran kecil-kecil sekitar 18 pieces atau 17, kalau besar-besar 16 pieces. Bisa teman-teman bayangin. Kondisi sekarang ini benar-benar sangat menyedihkan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Kita mau bekerja, kita nggak bisa. Kita mau melakukan sesuatu, ya mungkin kalau yang masih ada support keluarga atau orang tua atau siapapun itu, mungkin mereka masih bisa bertahan. Tapi kebayang nggak teman-teman, kalau misalkan dia sendirian, terus tidak punya siapa-siapa,
Dan juga misalkan yang suami istri gak punya aset apa-apa, terus dia hidupnya ngontrak, seharian ngelewatin, harus mikirin sewa. Sebenarnya dampaknya itu sangat global sekali. Hmm, kalau kita bilang kondisi sekarang benar-benar amat menyedihkan. Karena kemarin beberapa hari sebelumnya saya masih sempat bertemu sama seseorang. Dia salah satu lumayan lah boleh dibilang usaha dagang barang-barang sembako. Dia menceritakan kepada saya bahwa waktu pada tahun 98 dia tidak merasakan resesi seperti sekarang ini. Sekarang ini dampaknya sangat parah. Tapi untungnya dia masih dagang sembako. Kalau dagang sembako berarti kan karena itu kan kebutuhan pokok masih dibutuhkan. Tapi yang menyedihkan adalah dia juga dagang kan rokok karena dia agen. Menurut dia kayak dagang rokok saja itu mereka ditarget yang toko distributor ya. Jadi rokoknya dia harus ngambil berapa kuota dan dia harus jual dan itu harus dibayarkan pastinya. Nah, kalau beras, minyak, tepung terigu, gula, dan lain-lain, itu kita masih wajar karena itu kebutuhan pembeli, daya belinya itu rutinitas. Nah, sekarang apa yang terjadi kondisinya seperti ini? Barang dia bertumpuk karena daya belinya turun. Lalu kalau daya beli turun, bagaimana? Berarti kan penumpukan stok, sedangkan dia dari penumpukan stok itu barang dia tidak berputar sama sekali. Dan kemudian, berarti kan dia harus tetap membayar supplier. Nah, karena beberapa barang-barang dia yang dari stok penumpukan itu tidak bergerak, akhirnya ya dia menceritakan ibu itu karena dia untungnya dia sudah berdagang itu sudah lebih dari 30 tahun. Bisa teman-teman bayangin 30 tahun. Jadi anggaplah saya masih waktu itu usianya mungkin 10 tahun atau 8 tahun. Dia sudah berdagang sembako. Jadi dia harus mau tidak mau dia mengeluarkan depositnya, mencairkan depositnya untuk membayar supplier karena uang kalau kita bilang secara hukum ekonomi petty cash-nya tidak berputar. Oke. Dan juga untungnya dia juga masih punya beberapa aset. Kalau ya itu sih salut saya sama orang yang seperti itu. Mereka suami istri bekerja keras, kerjasama yang baik, mereka menghemat, mereka punya anak-anak, mereka membuat keluarga yang baik, bekerja keras. Jadi akhirnya ibu itu bilang dia mencairkan depositnya, sedangkan deposit itu kan ada waktu tempo. Kalau misalkan ditarik sebelum waktu jatuh tempo, maka kan dia kena penalti. Nah, ya mau tidak mau katanya. Itu saja orang yang berkecukupan, kita boleh bilang. Nah, bagaimana kita yang kondisinya berdagang? Itu lain lagi cerita. Ya, ibaratnya saya sekarang kondisinya berdagang. Karena kemarin sempat sudah tidak bekerja karena PHK, lalu mulai berusaha berdagang. Tapi di tengah jalan, dengan kondisi keadaan ini, kita tidak bisa menolak. Mau tidak mau, kita tidak bisa berdagang. Terus terang kalau misalkan tidak berdagang, berarti tidak ada pemasukan. Nah, dalam hal ini, orang kan tidak tahu isi dompet, isi 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 aset masing-masing orang. Kita nggak pernah tahu. Orang hanya tahu melihat dari luar. Tapi kan, namanya dapur orang, kita nggak ada yang tahu. Nah, dengan tidak ada pemasukan, yang fatalnya juga tidak punya tempat. Untungnya, ya, jadi tidak ada untung. Kita harus bayar sewa, kita harus bayar biaya operasional. Bersyukurlah orang yang minimal, menurut saya, sudah punya tempat tinggal sendiri. Tapi kondisinya sekarang, orang mau punya tempat tinggal, lalu bekerja, ngumpulin uang. Ya kadang itu tidak segampang yang dipikirin. Ya, dari dengar ceritanya yang ibu itu aja, yang punya agen sembako, ceritanya seperti itu. Jadi, bagaimana kita? Sedangkan pemerintah sendiri, untuk pendataan, kalau mohon maaf sebelumnya, kita tidak ada data yang akurat. Mungkin beberapa orang yang mapan menutupi pajaknya, karena dia tidak mau menunjukkan asetnya. Sedangkan yang tidak punya uang, pemerintah kan nggak tahu kalau yang nggak punya uang. Mereka harus melakukan pinjaman untuk melangsungkan kehidupannya. Menurut saya, hidup ini cukup pelik. Nasib si A dengan si B dan si C itu tidak ada yang sama. Kadang juga orang bisa aja akhirnya tidak menutup kemungkinan, yaitu terjadi
tingkat kriminalitas, atau banyak orang yang bunuh diri. Ya, karena tuntutan hidup yang seperti ini, dan tidak ada support, tidak ada solusi. Semua berlomba-lomba untuk bagaimana mencari keuntungan. Tidak ada orang yang berdagang tidak mencari keuntungan. Itu perbandingannya mungkin menurut saya ya 100:1 mungkin sementara ini ya. Tidak ada orang yang berdagang tidak untung. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari untung karena untuk membayari biaya operasional. Sedangkan biaya operasional itu tidak sebanding dengan apa yang didapat kondisi sekarang. Jadi, ya, kuncinya apa? Pasrah. Kita hanya bisa pasrah. Yang kaya mungkin akhirnya dia akan merasakan begitu agak susah. Yang di posisi tengah akan lebih merasakan susah. Yang susah akan lebih merasakan amat sangat susah. Ya, karena populasi kita banyak sekali. Inilah sharing saya untuk hari ini. Karena tidak ada yang bisa saya lakukan di saat kondisi seperti ini. Saya bicara sendiri, saya menggambarkan diri saya sendiri. Terima kasih. Kita tetap akan bercoba untuk berusaha yang terbaik. Klik jempol teman-teman untuk memberikan support buat saya. Saya tidak minta angka uang dari teman-teman. Saya hanya meminta jempol dari teman-teman ataupun subscribe. Karena ini kondisi yang memang kita harus bertahan untuk mencari apa yang bisa menjadikan penghasilan untuk saat ini. Terima kasih.